Hai Mamis, ketemu lagi sama saya Tata, editorial mamisdaily.com. Kali ini saya mau mereview buku dongeng anak-anak Rabbit Hole. Jadi, buku Rabbit Hole ini adalah buku yang ditujukan untuk bayi sampai anak-anak dari usia 0 sampai 7 tahun. Founder sekaligus penulis dari buku ini menarik nih Mamis, yaitu seorang psikolog yang bernama Devi Raisa. Nah, kenapa saya tertarik membeli dan pada akhirnya mereview ini untuk mamisdaily.com, yaitu awalnya karena saya memfollow akun mereka di Instagram. Nah, kan biasanya postingan mereka berseliweran di timeline saya. Jadi dari situ bisa dilihat tuh beberapa postingannya membuat saya tertarik untuk baca. Misalnya kalau lagi mau ngeluarin produk baru, di captionnya mereka akan bilang dengan sangat detail kenapa sih buku ini mau dirilis, alasannya apa, terus nilai-nilai edukatif apa yang bakalan didapat sama orang tua. Jadi kesan kuat yang saya dapat, si penjualnya tidak hanya menjual tapi juga menyisipkan sisi-sisi idealisme dia sebagai psikolog. Setelah melihat beberapa review atau testimoni dari para mamis, akhirnya saya memutuskan untuk membeli. Tapi emang belum memutuskan sih mana judul yang bakalan saya beli. Kebetulan ada penawaran menarik dari mereka, waktu itu ada paket khusus gitu deh, jadi semuanya berbahasa Inggris. Akhirnya saya memutuskan beli paket yang itu. Setelah hampir 2 bulan menggunakan buku ini untuk anak saya Jordi yang berusia 3 tahun, sejauh ini saya mempunyai kesimpulan buku ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama itu atraktif. Kenapa saya bilang atraktif? Jadi ada beberapa fitur yang memungkinkan si kecil itu buat menyentuh atau mengalami langsung tekstur-tekstur yang lucu-lucu. Misalnya gini, di buku yang The Best Holiday ada fitur pop-up, jadi si kecil bisa melihat bentuk bangunan spesifik yang diceritain sama ibunya, bundanya, atau maminya. Misalnya lagi cerita tentang Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini akan muncul dalam bentuk pop-up 3 dimensi seperti ini Mamis. Lucu deh. Tara! Jadi buat si kecil yang belum pernah ke Prambanan tapi pas diceritain sama ibunya nih, punya bayangan setidaknya mendekati karena feature pop-upnya ini bentuknya 3 dimensi gitu dan bisa langsung dia sentuh. Lucu ya? Fitur atraktif selanjutnya yang saya maksud tuh ada contohnya di buku yang judulnya ini. Jadi sebagai informasi awal, buku ini adalah buku yang bisa menunjukkan bentuk-bentuk emosi sama anak. Misalnya ketika di halaman pertama lagi mau cerita ini, ceritanya tokoh si laki-laki ini merasa terkejut. Di hatinya ini itu ada tekstur yang berbentuk hati dan dia punya tekstur kasar tertentu yang pada akhirnya bisa dia pegang. Jordi seneng banget kalau saya bacain buku si ini. Buku ini salah satu favoritnya Jordi. Misalnya lagi yang paling lucu itu merinding. Misalnya merinding, nanti di sini akan dijelasin wordingnya juga kenapa bisa merinding. Itu nanti pori-porinya seperti kulit jeruk misalnya. Nah, dia akan menyerupai tekstur kulit jeruk. Atau yang paling lucu lagi, nah, merinding ketakutan. Jadi bulu kuduknya berdiri. Ini literally ada bulu buatan gitu yang bisa dipegang sama anak-anak. Atraktif satu lagi yang saya maksud itu adalah fitur buka tutup. Maksudnya seperti ini. Jadi di buku yang judulnya The Origin of My Name ini kan dia menceritakan berbagai macam nama. Nah, salah satunya misalnya lagi membahas onde-onde. Di sini kan gambar onde-ondenya ya udah onde-onde aja gitu. Pas dibuka kan jadi bisa lihat keterangan secara visualisasi ya ke anak, isinya onde-onde tuh bisa apa aja, bisa strawberry, bisa coklat, bisa yang original, kacang hijau. Jadi menarik banget sih emang. Kelebihan selanjutnya, buku dari Rabbit Hole ini menurut saya interaktif. Artinya komunikasi yang terjadi nggak cuma satu arah Mamis, tapi 2 arah. Nah, contohnya di buku ini yang waktu saya ceritain ke Jordi kan saya bisa nanya balik ke dia ya. Misalnya yang tadi ketakutan, nanti saya bisa tanya, Jordi kalau ketakutan kayak apa, kalau sedih kayak apa, kalau seneng kayak apa gitu. Nah, di akhir si penulis naruh atau menyelipkan fitur yang menurut saya menarik juga, yaitu di akhir ditanya nih, nah sekarang perasaan kamu kayak apa? Nah, si kecil tuh bisa ngaca di sini, bisa tahu kalau sedih, kalau dia jawab sedih, sedihnya kayak apa. Kalau dia jawab bahagia, bahagianya kayak apa. Pasti sih saya dan Jordi lakuin di akhir sesi dongeng dan dia bakalan jawab bahagia.
aja, terus dia ngaca deh. Kelebihan yang terakhir pasti edukatif. Di awal kan saya udah bilang ini udah fokus ditujukannya untuk anak usia berapa, 0 sampai 7 tahun. Jadi masing-masing buku emang itu informasinya sesuai dengan tumbuh kembang anak. Jadi informasinya tuh nggak overload, jadi pas porsinya. Nah, kelebihan lainnya yang saya suka selain tadi ada sisi-sisi edukatifnya yang banyak itu dari segi desainnya, Mamis. Desain dari dalam buku ini ya bener-bener bikin mata adem, warna-warnanya juga soft, dan yang paling penting lagi ini adalah buatan dalam negeri. Founder dan penulisnya itu orang Indonesia asli, dan menurut saya sih produk-produk kayak gini butuh banget disupport sama kita biar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, setiap produk pasti ya ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kekurangannya menurut saya itu dari segi ukurannya, nggak travel size. Jadi waktu itu pernah saya mau pergi keluar kota, saya bener-bener harus cari mana buku yang paling jauh disenang untuk saya bawa. Misal waktu itu saya bawa kalau nggak salah yang ini. Dari segi bentuk oke lah, dia masih lumayan kecil, tapi karena ini semuanya hardcover sampai halamannya jadi memang lumayan berat. Ada sih beberapa buku yang dibuat versi hardcovernya, tapi juga ada versi yang ringannya kayak gini. Tapi secara emosional sih saya bener-bener masih suka yang tebel-tebel kayak gini. Itu aja sih kekurangannya. Buat harganya sendiri menurut saya sangat terjangkau atau masih masuk akal lah ya buat kualitas yang ditawarin sama si Rabbit Hole ini. Satu bukunya itu ada yang di bawah 100, tapi karena saya beli paketan waktu itu dari harga 700.000 turun setengahnya jadi cuma 350.000. Jadi Mamis kalau mau beli sering-sering lihat di Instagramnya Rabbit Hole ID sih banyak banget penawaran di sana. Jadi range-nya kalau saya bisa bilang itu satu bukunya ada yang di bawah 100 tapi nggak lebih dari 200 satu bukunya. Buku Rabbit Hole ini bisa dibeli di akun Instagramnya Rabbit Hole ID. Di situ juga banyak informasi buku terbaru apa yang bisa dibeli, atau yang menarik lagi Rabbit Hole ID ini punya reseller di daerah masing-masing. Misalnya saya di Tangerang Selatan, Mamis di Jakarta Barat, ada yang lagi di Jakarta Timur. Jadi untuk ongkos pengirimannya juga bisa lebih murah. Selain di Jabodetabek, saya perhatikan resellernya juga ada di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Untuk lebih detailnya silahkan cek di akun Instagramnya Rabbit Hole ID. Semoga bermanfaat buat Mamis yang lagi cari referensi mau beli buku apa ya buat si kecil. Nah, kalau ada buku lainnya yang mau kami review silahkan tinggalin komen di YouTube channelnya Mamis Daily. Sampai jumpa!